Rekan setia, selamat bersua lagi dalam acara eksklusif Panorama Hazana bersama saya Purkon Hidayat. Kita akan menyoroti mengenai hubungan antara Indonesia dengan Iran di berbagai aspek, bukan hanya Indonesia tapi juga hubungan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan Iran. Kali ini kita akan membahas isu yang menarik dengan mendatangkan orang yang sangat dikenal di Indonesia, aktivis, dan ini yang perlu dicatat adalah beliau adalah sekjen dari Free Palestine Network. Selain itu, beliau dikenal juga dengan sebagai aktivis di berbagai bidang. Menarik kita diskusikan tema satu hal yang menarik saat ini mengenai legasi dari Ayatullah Said Ali Khamenei mengenai Palestina. Isu Palestina adalah bidang dari Bang Furkon. Namanya sama ya Bang. Bedanya saya dengan Abang satu P dan F ya. Dengan Sekjen Free Palestine Network, Furkon AMC. Silakan Bang menyapa pemirsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salam buat semua pemirsa di Iran maupun di Indonesia. Semoga acara ini membawa manfaat dan memberi inspirasi buat kita semua. Terima kasih buat Kang Purkon mengundang saya sendiri ke diskusi ini dan teman-teman yang di studio. Bang, ini yang ingin kami gali lebih jauh. Sebetulnya apa pemikiran dari pemimpin Syahid ini tentang Palestina ini yang Abang lihat, yang menarik dan itu mungkin bisa jadi distingsi dengan para tokoh lain, bahkan pemikir lain? Ya, sebenarnya kalau kita kaji secara mendalam dan komprehensif, kita bisa memetakan dengan utuh sikap dari Syahid Said Ali Khamenei terhadap Palestina ya. Yang pertama, Said Ali Khamenei menempatkan Palestina sebagai persoalan utama dunia Islam dan juga persoalan utama kemanusiaan. Jadi Said Ali Khamenei tidak melihat ini hanya semata-mata konflik wilayah antara dua suku bangsa, tetapi ini adalah persoalan kolonialisme, ya, persoalan pendudukan, ya, persoalan bagaimana rakyat Palestina dijajah oleh entitas yang bernama Zionisme Israel. Dan di dalam hal tersebut ada kekuatan imperialisme yang menopangnya, yaitu dominasi Amerika Serikat dan dominasi dan hegemoni Amerika Serikat yang selalu membackup Israel dalam melakukan penjajahan terhadap rakyat Palestina. Jadi persoalan ini sesungguhnya adalah persoalan kolonialisme. Nah, sikap Sayyid Ali Khamenei ini sejalan dengan tesis-tesis yang juga sudah diungkapkan oleh banyak ahli, termasuk para ahli dari bangsa Yahudi itu sendiri. Contohnya dari Ilan Pape, Noam Chomsky, Mearsheimer, dan lain-lain ya. Di mana kemudian kita bisa melihat dari akar sejarahnya, ketika Israel itu diniatkan untuk didirikan oleh yang namanya Zionisme Israel, ketika Kongres pertama Zionis itu, Theodor Herzl yang kemudian menjadi Bapak Israel, memang sudah menyebut secara manifest bahwa mereka akan mendirikan sebuah negara bernama Israel di tengah-tengah kawasan Asia Barat atau Timur Tengah sebagai benteng dari imperialisme dan kolonialisme. Manifest disebutkan, bahkan organisasi-organisasi yang mereka gunakan pun sama, menggunakan kata kolonial, the Zion of colonial gitu ya, kemudian the colonial apa gitu, satu lagi namanya apa gitu, tapi menggunakan nama kolonial. Jadi memang sedari awal motif kolonialisme itu jelas tampak. Apalagi kalau kita lihat sampai sekarang bagaimana praktek Israel melakukan pendudukan terhadap Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap Said Ali Khamenei terhadap Palestina ini menjelaskan kepada kita bahwa yang ditolak itu adalah politik Zionismenya, bukan Yahudinya. Yahudi dipandang sebagai komunitas agama, tapi Zionisme dipandang sebagai ideologi politik proyek kolonial. Nah, yang ditentang oleh Said Ali Khamenei di dalam banyak kesempatan itu adalah Zionisme politiknya, bukan bangsa Yahudinya. Jadi sasaran perlawanannya adalah sistem politik Zionis.
yang sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau kita bongkar lebih detail, yang terjadi sekarang ini namanya settler colonialism atau kolonialisme pendudukan. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Inggris terhadap bangsa Indian di Amerika, bangsa aborigin di Australia, dan bangsa aborigin di Kanada, di mana wilayah mereka kemudian diduduki, diambil alih, kependudukannya direkayasa, demografinya, didatangkan penduduk dari luar, kemudian penduduk lokalnya dilakukan segregasi paksa, misalkan diambil anak-anaknya, dijadikan dibawa ke asrama-asrama seperti yang sekarang di Kanada banyak ditemukan penggalian kuburan massal anak-anak di dekat asrama-asrama yang diambil oleh Inggris saat itu, dan sekarang sudah menjadi salah satu gugatan bagi masyarakat Kanada, masyarakat aborigin Kanada untuk menggugat sejarahnya. Nah, jadi apa yang mereka imperialisme yang dulunya dipraktikkan oleh Inggris di Amerika, di Australia, dan di Kanada ini coba mau diulang oleh Inggris di wilayah Asia Barat dengan mengirimkan bangsa Yahudi sekaligus sebagai jalan untuk menyelesaikan antisemitisme yang berkembang saat itu di Eropa. Nah, itu yang kedua ya, sikap Said Ali Khamenei. Tegas, yang ditolak itu adalah Zionisme politik, bukan bangsa Yahudi. Dan yang ketiga, Said Ali Khamenei dengan tegas juga menjelaskan kepada kita bahwa solusi dua negara itu tidak punya masa depan. Jadi beliau menolak solusi dua negara dan perjanjian Oslo. Kenapa? Karena solusi dua negara itu sendiri sampai hari ini sudah terbukti dia tidak bisa dilaksanakan karena sesungguhnya Israel tidak menginginkan solusi dua negara tersebut, gitu loh. Jadi terbukti sampai hari ini solusi dua negara itu hanya buying time atau cuman mengulur-ngulur waktu perundingan untuk kemudian tahap demi tahap posisi Palestina semakin tergerus. Ya, diajak berunding, berdamai, kemudian tahap demi tahap pembangunan ilegal pemukiman terus terjadi di tepi barat, kemudian pengambil alihan lahan terus terjadi dan seterusnya. Jadi perjanjian Oslo dan berbagai macam perjanjian yang ada itu hanya semacam kamuflase untuk kemudian memanipulasi atau menipulah kesadaran bangsa Palestina. Nah, termasuk itu tadi solusi dua negara. Jadi kalau betul solusi dua negara itu mau diwujudkan, harusnya dari dulu sudah terjadi. Kenapa sampai sekarang nggak terjadi? Malah kalau kita lihat peta itu pemukiman Palestina semakin lama semakin menyusut. Nah, yang keempat, sikap tegas Said Ali Khamenei itu tidak diberikan hanya sikap tegas itu bukan tanpa solusi. Said Ali Khamenei menawarkan solusi untuk Palestina. Solusinya adalah referendum. Referendum ini bahkan pernah ditawarkan secara resmi oleh bangsa Iran, oleh negara Iran ke PBB saat itu. Kalau nggak salah tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun saya lupa tahunnya ya, tapi pernah kalau nggak salah tahun 2019 deh. 2019 negara Iran pernah menawarkan secara resmi referendum sebagai solusi buat Palestina. Nah, dalam referendum ini Said Ali Khamenei menekankan bahwa semua rakyat yang ada di Palestina, baik itu pengungsi Palestina yang ada di dalam wilayah Palestina maupun yang di luar, itu punya hak suara. Termasuk mereka yang Muslim, Kristen, dan Yahudi dibolehkan untuk mengikuti referendum. Nah, tapi dengan syarat yang tadi ya, yang di luar juga boleh punya hak kembali dan bahkan harus diberikan hak untuk kembali para pengungsi karena jumlahnya itu jutaan, jumlah diaspora pengungsi Palestina. Nah, jadi referendum itu harus mengakomodir aspirasi dari rakyat Palestina baik Muslim, Kristen, dan Yahudi, baik yang ada di dalam wilayah otoritas Palestina saat ini maupun yang ada di luar sebagai diaspora pengungsi Palestina. Jadi seluruh yang ada di wilayah historis Palestina itu diperkenankan untuk melakukan referendum untuk menyuarakan aspirasi dia mau jadi apa negara Palestina tersebut. Dan pemerintahan hasil referendum itulah yang kemudian nanti diharapkan legitimate untuk ya dijadikan rujukan untuk menyusun kenegaraan atau menyikapi hal-hal lainnya yang sensitif, misalkan bagaimana penyikapan terhadap penduduk non asli yang berasal dari imigran-imigran luar yang baru muncul ketika Israel didirikan dan lain-lain. Jadi ini adalah solusi demokratis yang ditawarkan oleh Said Ali Khamenei. Nah, selama ini
Barat yang selalu mengagung-agungkan demokrasi, tapi ketika demokrasi itu sejatinya ditawarkan kepada Palestina, mereka pura-pura menutup mata. Padahal beberapa proses sebenarnya sudah dilakukan. Bagaimana dulu pemilu di Palestina sudah terjadi ketika Hamas menang, kemudian hasil pemilunya tidak dilegitimasi, Hamasnya kemudian dicap sebagai teroris dan lain-lain. Jadi sebenarnya di sini sekaligus kita juga melihat wajah munafik dari Barat ya, yang selalu mengatasnamakan demokrasi, tapi ketika demokrasi ditawarkan sebagai jalan yang sejati untuk rakyat Palestina, mereka menolak. Nah, referendum itu sesungguhnya adalah jalan demokratis untuk penyelesaian rakyat Palestina. Namun, Said Ali Khamenei menekankan sebelum referendum itu terjadi, solusi antaranya harus ada perlawanan sebagai jalan. Kenapa? Karena tidak mungkin referendum terjadi tanpa adanya daya tawar. Dan daya tawar itu hanya bisa didapatkan dengan perlawanan untuk memaksa referendum tersebut. Karena itu, jalan perlawanan dan referendum adalah dua jalan yang dua sisi mata koin yang sebenarnya sebagai konsep solusi yang ditawarkan oleh Said Ali Khamenei. Perlawanan itu bisa perlawanan di bidang politik, di dalam komunitas internasional, dalam lobby-lobby, di perlawanan lewat ekonomi, ada boykot misalkan, maupun perlawanan bersenjata. Karena itu kita melihat kebijakan Said Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran di masa hidupnya tidak hanya memberi bantuan kepada Palestina dalam hal yang sifatnya cuman bantuan kemanusiaan, bantuan pangan, tapi juga bantuan militer, teknologi, dan keuangan. Itu menunjukkan bahwa perlawanan betul-betul menjadi satu pilihan yang harus diwujudkan secara konkret untuk Palestina. Tapi dalam hal ini, dukungan yang diberikan oleh Said Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran tidak otomatis bermakna kemudian mendikte perjuangan nasional Palestina. Perjuangan nasional Palestina tetap mendapatkan tempat yang independen, di mana mereka berhak menentukan langkah mereka sendiri, memutuskan strategi dan taktik mereka sendiri, namun menemukan dimensi strategisnya sama-sama berkepentingan untuk melawan Israel. Iran juga berkepentingan melawan Israel dan perjuangan nasional Palestina juga berkepentingan melawan Israel. Maka pada titik ini dia menemukan aliansi strategisnya. Jadi secara strategis dukungan tersebut bermuara kepada pembangunan poros perlawanan di Palestina maupun di kawasan. Dan sekaligus dia juga manifestasi dari aspek ideologis di mana Said Ali Khamenei selalu mengatakan bahwa tidak mungkin berdamai antara kezoliman dan rakyat yang dizolimi, tidak mungkin berdamai antara kekuatan mustakbirin dan mustad'afin, karena kekuatan mustakbirin atau kelompok arogan itu selalu mengeksploitasi dan mendominasi, menjajah, bahkan melakukan genosida terhadap kelompok-kelompok tertindas khususnya di Palestina. Dan itu tidak mungkin berdamai begitu saja tanpa adanya perlawanan. Sejarah kolonialisme menunjukkan bahwa para kolonialis ini hanya mau melepaskan cengkeramannya terhadap negara jajahan apabila mereka melihat ongkos untuk melestarikan penjajahan itu mahal dan tidak bisa lagi mereka tanggung karena perlawanan yang sengit. Jadi kalau perlawanannya sengit, mereka akan kewalahan, ongkosnya mahal, dan di situ mereka penjajah ini diharapkan bisa bertekuk lutut atau menyerah. Jadi tidak mungkin hak dari rakyat Palestina tersebut dicapai kalau tidak ada perlawanan. Karena itu pertemuan ideologis dan strategis ini menjadi simpul antara hubungan Iran dan Palestina selama ini, dan juga hubungan antara kelompok-kelompok perlawanan yang ada di kawasan. Menarik sekali. Karena itu, silakan, Mas. Ya, bisa dilanjutkan mungkin terkait dengan ini. Tadi disebutkan bahwa yang paling pokok ini dari awal bahwa Israel dibentuk sebagai benteng dari kolonialisme dan imperialisme ya, yang tadi ditekankan. Ini kuncinya. Kemudian ada 3 poin yang lain terkait dengan tawaran dari ini ya, dari Ayatollah Khamenei mengenai referendum. Nah, yang jarang orang bahas, orang lihat mengenai pemikiran dari mendiang Said Ali Khamenei ini, bahwa orang melihatnya ini adalah isu yang sektarian, padahal itu sebetulnya isu universal mengenai perlawanan terhadap imperialisme, begitu ya Bang ya, gitu.
Iya, justru sikap itu jelas sekali dan tegas sekali disampaikan oleh Ayatullah Said Ali Khamenei, di mana pada waktu beliau dalam satu kesempatan dalam sebuah pidato, ya beliau menyampaikan, beliau menolak waktu itu ada jargon membuang Yahudi ke laut gitu ya. Hmm, Ya, jadi beliau menolak jargon tersebut atau kebijakan tersebut karena yang dilawan sebenarnya bukan suku Yahudinya, betul. yang dilawan adalah Zionisme Iya. politiknya. Nah itu kalau nggak salah beliau pidato tahun 2005 kalau nggak salah. Beliau menolak gagasan melempar Yahudi ke laut karena itu adalah sebuah gagasan rasis pada akhirnya. Betul. Karena yang dilawan ini bukan suku bangsa, sekali lagi bukan suku bangsa Yahudinya, tapi politik Zionismenya. Dan dalam melakukan perlawanan terhadap Zionisme tersebut pun tidak boleh melakukan hal yang sama yang mereka lakukan, yaitu melakukan pembunuhan terhadap anak-anak, wanita, dan sebagainya. Perlawanan tetap menjaga kode etiknya, tidak boleh melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh penjajah. Nah itu tegas sekali. Karena itu ini adalah sikap yang universal sebenarnya, yaitu melawan penindasan, di mana penindasan dan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Iya, menarik sekali Bang. Tapi waktu membatasi kita. Nah, ada di penghujung ini Bang, ada yang mungkin secara singkat ingin disampaikan kepada pemirsa kita? Silakan. Pertama, tentu kita merasa kehilangan dengan gugurnya, syahidnya Ayatullah Said Ali Khamenei karena beliau telah menjadi inspirasi seluruh dunia di dalam melawan kezoliman. Hari ini Iran yang telah puluhan tahun berada di dalam madrasahnya Said Ali Khamenei telah menunjukkan kepeloporan bagaimana berdiri tegak mandiri, berdaulat melawan kezoliman yang dipimpin oleh Amerika dan Israel dan sekutu-sekutunya. Karena itu, tapi kita percaya eh, hilangnya atau wafatnya Said Ali Khamenei secara fisik yang kita lihat ya wafat gugur tidak akan menghilangkan warisan inspirasinya dan kepeloporannya. Warisan beliau akan terus hidup dan akan ada ribuan Khamenei baru lahir dari madrasahnya beliau yang itu tidak hanya ada di Iran tapi juga melampaui Iran, melampaui kawasan bahkan ke seluruh dunia, termasuk di wilayah Palestina tentunya. Dan itu sama sekali tidak bisa ditafsirkan sebagai, kalau orang kan seringkali skeptis a priori melihat itu sebagai politik ideologi Syiah. Said Ali Khamenei dengan tegas membatasi, tidak pernah berniat mengekspor ideologi Syiah, tapi memang tidak mengekspor ideologi Syiah, tapi selalu berupaya untuk membangkitkan kesadaran kaum mustarafin untuk merebut hak-hak mereka. Jadi bukan soal mazhabnya. Bahkan dalam hal konteks mazhab yang sering dicurigai oleh publik dunia, khususnya di Indonesia ya, banyak sekali perdebatan ini. Kita bisa mengambil inspirasi dari video yang pernah saya temukan beberapa hari lalu, di mana pernah disebutkan kalau orang-orang diwawancara, kira-kira menurut kamu apa yang akan dituliskan oleh Said Ali Khamenei di kain kafannya kalau beliau nanti dikuburkan. Ternyata Ayatullah Said Ali Khamenei pernah menyampaikan sekiranya wafat untuk dituliskan di kain kafannya adalah jangan pernah mencaci maki ahlus sunnah. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Sampai itu ditekankan sebagai wasiat menjelang wafat. Bahwa persatuan umat dalam melawan kolonialisme dan imperialisme itu adalah kewajiban, bukan semata-mata gimmick. Bukan semata-mata himbauan moral. Dia adalah kewajiban sekaligus metodologi alat untuk menghapuskan penjajahan. Nah karena itu bagi siapapun yang masih a priori dengan curiga dengan garis politik Iran yang selama puluhan tahun dibina atau dibimbing dengan fikah diri terhadap kejernihan sikap Ayatullah Ali Khamenei dan seluruh para pejuang perlawanan yang ada di kawasan. Ya. Terima kasih Bang atas waktunya, atas kesempatannya dan pencerahannya yang menarik pada kesempatan kali ini. Rekan setia, demikian tadi diskusi kita, obrolan kita dengan Bang Furqon AMC, Sekjen Free Palestine Network. Sampai jumpa lagi dalam acara Panorama Hazanah sesi lainnya.
Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.